Hai Sobat Aspirasi, balik lagi di Aspirasi Podcast. Kali ini barengan sama Alfi Davifah ya, dan spesial di Sojourn Ramadan di Ramadan Corner. Nah, seperti yang biasa Sobat Aspirasi, kalau kita di bulan Ramadan itu pastinya kita harus lebih khusyuk dalam beribadah, dan juga lebih mempersiapkan diri ya, dan menghindari yang larangan-larangan yang biasanya kita sering lakukan begitu ya. Tapi sebelum itu nih Sobat Aspirasi, sebelum mengenalkan narasumber lebih dalam ya, Alfi mau ngasih tahu dulu ke kamu bahwa podcast ini disupport penuh oleh Oranaminsi, yang mana Oranaminsi ini mengandung banyak sekali vitamin, salah satunya vitamin C dan madu, yang mana ini bisa mensupport puasa kamu juga dan menjaga daya tahan tubuh kamu di puasa kali ini. Dan perlu kamu ketahui bahwa Oranaminsi ini tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, dan juga tanpa pewarna buatan. So langsung aja ya kita sambut narasumber kita. Halo Kak. Halo Alfi. Hai. Nah ini kan orang pada belum tahu ya namanya siapa. Mungkin bisa langsung dikenalin nih ke Sobat Aspirasi. Oke, selamat siang ya sekarang ya Sobat Aspirasi. Perkenalkan, nama aku Elia Septia Putri dari FEB Angkatan 2021. Oke, Kak, panggilnya Kak Septi ya berarti? Ya, Kak Sipta. Oke ya, Kak Sipta ya, ampun agak belibet dikit, sorry ya Kak ya. Oke, Kak Sipta gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Gimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Nah, masuki bulan puasa ini ya Kak ya, pasti kita itu sering banget yang namanya kayak mencari-cari yang namanya kebahagiaan gitu ya. Iya, kita ini sering banget kayak galau, apalagi anak muda gitu. Puasa-puasa kayak gini tuh biasanya kayak ngegalauin hal-hal yang nggak perlu lah biasanya, nggak sih Kak? Apalagi anak muda tuh yang namanya suka overthinking begitu. Tapi ya Kak, sesuai dengan topik kita kali ini, menurut Kak Sipta itu gimana sih cara kita buat mengendalikan overthinking itu, apalagi di bulan puasa seperti ini? Oke, mungkin sebelum masuk ke itu dulu ya, aku mau perkenalan lebih lanjut lagi. Tadi nama aku Sipta. Kemudian sebelumnya aku alumni Pondok Modern Darussalam Gontor. Oh iya. Oke, kemudian sekarang untuk di kampus sendiri itu sedang di Wakil Ketua Umum BEM FEB UB 2024. Wih, keren. Gitu. Keren. Nah. Berarti ini ya Kak ya, memang udah alumni Gontor dan juga berprestasi sebagai Wakil Ketua Umum BEM. Berarti kita nggak salah pilih narasumber ya Sobat Aspirasi. Oke, langsung nih Kak, langsung bisa dijawab. Oke. Tentang pengendalian ini ya, overthinking gitu. Sebenarnya banyak kan anak muda sekarang itu yang ngerasa kok aku gini sih, kok aku gitu. Sedangkan ya sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh kemuliaan. Nah, ya sebaiknya yang namanya overthinking itu ya harusnya dihilangkan terlebih dahulu gitu. Gimana caranya? Ayo kita coba mendekatkan diri kepada Allah SWT ya. Kita menenangkan diri, kita itikaf segala macam, dan itu pastinya nanti akan berpengaruh ke bagaimana mindset kita di dalam sehari-hari. Gimana sih kok kita bisa yang awalnya overthinking, kita bisa jadi lebih tenang. Kemudian di Ramadan yang harusnya kita memang mendekatkan diri kepada Allah, kita ngerti gitu sebenarnya kita apa sih yang kita cari di dunia ini, dan sebenarnya apa yang kita cari di dunia ini kan tujuannya akhirat. Sama seperti yang tadi Kak Alfi bilang ya, terkait kebahagiaan kayak gitu. Sebenarnya kalau kita ngomong kebahagiaan tuh macam-macam, dan pandangan definisi kebahagiaan menurut orang itu berbeda-beda gitu. Benar. Kita ambil saja dari teori ahli ya, itu ada Abraham Maslow. Dia punya teori kebutuhan, ada 5 tahapan ya, 5 tingkatan, itu berupa piramida gitu. Itu kebutuhan dia, itu kebahagiaan menurut ahli ini gitu. Ada yang memenuhi afeksinya atau memenuhi kehidupannya, istirahat yang cukup dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi lain menurut teolog Islam ya, itu ada nama Al-Ghazali. Itu bagaimana kebahagiaan menurut beliau. Menurut beliau itu kebahagiaan itu apa yang kita lakukan di dunia itu akan berdampak kepada akhirat kita. Nah, jadi yang kita bisa ambil ya di sini teman-teman semua, baik milenial, Gen Z dan lain sebagainya, kita ya usahakan gitu di dunia ini bahagia, tapi tujuannya jelas untuk apa? Untuk akhirat. Seperti itu. Iya. Tapi kan tadi Kak Sita sempat mention soal mindset tuh Kak.
Nah, mungkin bisa dijelaskan yang lebih lanjut, emang mindset seperti apa sih Kak yang harus kita tanamkan seperti itu? Oke, yang pertama mindset itu seperti apa sih? Apa yang kita yakini dalam diri kita untuk kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain lah, kayak gitu. Karena khairun nas anfa'uhum linas. Ketika kita bermanfaat untuk orang lain itu secara umumnya itu akan berpengaruh ke diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan akan berdampak positif, dan yang orang lain dapatkan itu juga akan memperoleh nilai positif itu tadi. Nah, itu akan berpengaruh ke mindset yang kita lakukan dalam sehari-hari, kayak gitu. Berarti penting banget ya buat kita untuk terus menerapkan mindset positif ya Kak ya, seperti itu. Benar. Jadi agar apa yang kita lakukan itu berdampak pada diri kita dan juga berdampak pada orang di sekitar kita. Tapi kan itu mindset ya, kalau dalam Islam itu kita tahu yang namanya husnuzon, ya nggak sih Kak? Ya, kalau husnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Soalnya sering banget ya, apalagi anak muda itu susah banget gitu loh Kak, termasuk aku sendiri kadang buat berhusnuzon gitu. Kadang mencoba buat berhusnuzon tapi ntar pasti gini deh gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana Kak? Iya kan, kalau misalnya yang kita sering dengar ya, ada husnuzon, ada suudzon. Yang husnuzon kita berprasangka baik kepada Allah. Ya, kita harus yakini gitu bahwa di dalam sehari-hari kita Allah sudah sebutkan inna ma'al usri yusra. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini itu pasti ada jalan untuk kemudahannya gitu. Kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya kecuali hamba tersebut memang mampu untuk melewatinya. Seperti itu. Nah, ketika kita juga sudah yakin kita punya mindset yang positif, kita ngerti sebenarnya kita punya masalah yang besar, tapi kita punya Allah yang lebih besar. Wah, Masya Allah. Iya sih, setuju banget ya sama Kak Sipta, bahwa emang benar-benar kita harus berhusnuzon ya, bahwa ya Allah itu nggak bakal ngasih cobaan di luar kapasitas kita ya Kak ya. Dan juga tadi kan Kak Sipta itu pertama awal banget itu sempat mention soal kebahagiaan gitu. Nah, aku tuh penasaran juga nih, cara kita ngedapetin kebahagiaan yang sifatnya itu akhirat gimana? Soalnya kan kalau kita tahu kebahagiaan duniawi itu banyak banget ya sekarang, kayak kamu denger musik aja bisa bahagia nih gitu. Kamu denger lagu aja, denger lagu, nonton film aja bisa bahagia, kumpul-kumpul nongkrong sama teman juga bisa bahagia. Nah, tapi kebahagiaan akhirat ini Kak yang susah banget kita dapatkan. Nah, itu gimana? Oke, kalau misal kita ngomong kebahagiaan dunia sama akhirat, mungkin kalau kebahagiaan dunia tadi Kak Alfi udah nyebutin ya, banyak banget kebahagiaan dunia yang kita dapetin sehari-hari ini. Tapi gimana kita mencapai kebahagiaan akhirat ini? Yang pertama kita tanamkan itu niat kita dalam memperoleh kebahagiaan ini. Apakah yang kita niatkan itu untuk kembali kepadanya? Kayak gitu. Terus banyak cara, gimana cara kita memperoleh kebahagiaan dunia itu sekaligus akhiratnya, kayak gitu. Misal dalam kehidupan sehari-hari gitu, ya kalau misal kita melakukan sesuatu niat bantu orang lain, bukan untuk kita mendapatkan pujian kembali atau kayak gimana, tapi kita kembalikan niat itu bahwa kita ketika membantu orang lain itu akan membantu diri kita sendiri. Kita ketika mendoakan orang lain itu akan mendoakan kita. Nah, kan kita nggak ngerti ya doa mana, doa orang yang mana yang akan dikabulkan Allah dan itu kembali kepada kita, kayak gitu sih. Namanya hukum timbal balik itu ada ya Kak ya. Berarti kalau kita melakukan hal yang baik, menanamkan hal yang baik juga nih Sobat Aspirasi ke orang lain, menolong orang, nah percayalah nanti itu bakal kembali ke kita juga. Nah, tapi memang apa sih Kak hal yang harus kita lakukan gitu ya agar bisa lebih memaknai Ramadan ini dan bisa mencapai kebahagiaan akhirat ini? Soalnya ya yang sering aku lihat sekarang itu ya, jadi kayak bukan bermaksud lebih dari kakaknya, cuman kayak berdasarkan apa yang aku lihat, kadang kita itu terlena dengan hal yang namanya bukber. Iya benar. Terus yang hal-hal lain lah di luar Ramadan begitu kan, tradisi-tradisi Gen Z sekarang yang baru muncul. Nah, gimana sih cara kita kembali buat memaknai Ramadan ini jadi lebih mulia gitu? Iya, jadi kan sebenarnya Ramadan ini kan bulan yang sangat kita tunggu-tunggu ya. Ada kalimat bahasa Arab tuh bunyinya yang Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna fi Ramadan. Nah, jadi ya Allah,
berkati, ya Allah berkahilah kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, agar kita bisa sampai kepada bulan Ramadan. Jadi sebenarnya Ramadan itu sudah kita tunggu-tunggu, dan kita kembalikan gitu, bahwa untuk memulai ke Ramadan itu kita ditemui oleh bulan Rajab, kemudian Sya'ban itu ada bulannya Nabi yang diantara Rajab dan bulan Ramadan, kemudian kita sampai di bulan Ramadan, ya jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang hanya cuma 1 bulan ini. 1 bulan dalam 1 tahun kita manfaatkan dengan baik. Kemudian kalau misalnya tadi kita tinjau ya, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan Gen Z, kemudian yang akhirnya bukber dan terlena dan segala macam, ya kita saling mengingatkan gitu. Ketika bukber, oke bukber, tapi waktunya sholat ya sholat. Kemudian ketika waktunya taraweh, ya sudah kita taraweh berjamaah, atau kita sudahi bukber itu kita pulang, kemudian mulai tadarus sendiri-sendiri atau seperti apa. Jadi dari lingkungan itu jangan sampai kita terlena seperti itu. Benar sih, setuju banget ya sobat aspirasi. Soalnya sekarang itu yang sering kita tahu kalau udah bukber udah tuh nggak inget lagi kan yang lain nih Kak, udah pada sibuk masing-masing. Nah tapi menurut Kakak sendiri nih apa sih Kak, ada nggak sesuatu yang harus kita lakukan gitu agar kita bisa lebih enjoy di bulan Ramadan ini, menikmati 1 bulan penuh ini gitu? Iya, yang bisa kita lakukan ya di bulan Ramadan ini sebenarnya banyak banget. Sebelum kita sudah di penghujung nanti Ramadan, kita banyak banget yang bisa kita lakukan. Misal itu tadi kayak kita zikir pagi sore, kemudian hanya bulan Ramadan saja yang Allah itu muliakan, benar-benar muliakan untuk amal yang kita lakukan, untuk apa yang kita lakukan. Kemudian kita juga tadarus. Kalau bisa mungkin setiap orang tuh punya caranya masing-masing ya. Mungkin ada yang one day one juice, ada yang mungkin setiap sholat itu menyelesaikan 2 lembar Al-Quran, dan itu nanti kalau misalnya diakumulasikan bisa dalam 1 Ramadan itu khatam, kayak gitu. Jadi kegiatan-kegiatan itu sebenarnya banyak. Pun kalau di kuliahan kan juga jamnya sudah dipadatkan juga. Jadi kita marilah ayo untuk berusaha untuk memaksimalkan lah, mengoptimalkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin. Karena bulan puasa itu bukan cuma kita menahan haus dan lapar ya, tapi juga terdapat ibadah-ibadah yang luar biasa banget nih pahalanya, yang harus banget kita lakukan karena cuma di bulan Ramadan ini aja nih sobat aspirasi. Dan tadi kan kita sempat ngomong soal husnuzon gitu ya Kak, dan juga cara mendapatkan kebahagiaan di bulan Ramadan ini. Tapi husnuzon ini apakah termasuk keutamaan juga nih Kak, yang dalam mencari berkah dan ridho Allah gitu? Benar banget. Iya. Karena di bulan Ramadan itu utama banget ya kita mencari berkah, dan terutama kita harus mengendalikan hawa nafsu. Ya kan? Ini bener banget ini ya, tolong dicamkan baik-baik, ini kayaknya harus di-highlight gitu ya, mengendalikan hawa nafsu. Jadi mengendalikan hawa nafsu itu bukan hanya mengendalikan diri dari dahaga lapar saja, tapi gimana kita mengontrol emosi, kita mengontrol tindakan-tindakan negatif, ngomong kotor. Kemudian di hari-hari kita gimana sih kita memaknai Ramadan ini benar-benar dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kayak gitu. Oke, berarti kan harus mengendalikan hawa nafsu juga, terus lebih ngalih ke kayak kegiatan positif, dan juga mungkin mencari lingkungan yang positif juga ya Kak ya. Karena lingkungan yang positif itu penting banget gak sih buat mendukung ibadah kita juga. Tapi kita kembali lagi ke topik nih sobat aspirasi, tentang mencari kebahagiaan sejati ya di bulan Ramadan. Nah, tentunya kita dalam mencari kebahagiaan itu kayak emang kebahagiaan itu seperti apa gitu kan. Mungkin kamu bisa mencoba di bulan Ramadan ini ya kayak mencari kebahagiaan yang seperti apa. Tapi menurut Kak Sita sendiri, cari kebahagiaan itu yang kayak gimana nih Kak? Gini, ada tuh kata kayak gitu. Ida soluhat soluhal jasad, wa ida fasadat fasadal jasad. Jadi dan apa itu? Itu kolom itu hati. Jadi ketika sesuatu itu baik, akan baik seluruhnya, dan ketika sesuatu itu jelek, meskipun sedikit ya, itu akan jelek seluruhnya, kayak gitu. Dan itu apa? Itu hati. Ketika kita punya penyakit hati, dengki, segala macam, itu akan berpengaruh kepada kebahagiaan itu tadi.
Oh, kayak gitu. iya, Nah, iya. kalau misalnya kebahagiaan kita itu pasti kembali ya sama firasat yang kita punya, hati yang bersih atau enggak. Nah, ketika ada 1% aja hal yang memang itu mempengaruhi dan itu bersifat negatif ya, itu akan berpengaruh ke kebahagiaan kita, entah itu kebahagiaan di dunianya atau di akhiratnya. Kan belum tentu kita bahagia di dunia, kita akan bahagia di akhirat juga gitu kan. Jadi gimana caranya kita membersihkan hati kita, benar-benar jangan sampai ada perasaan-perasaan yang sifatnya negatif itu tadi. Jujur aku setuju banget sih Kak, soalnya yang namanya penyakit hati ya kalau kita tahu. Nah kalau udah penyakit hati itu bahaya banget ya Kak ya, soalnya kalau nggak salah, kalau aku pernah dengar segala sumber penyakit itu ada di hati gitu kan. Berarti kalau hati kita udah kotor, kita kayak ya bener sih kayak 1% aja kita mikir hal yang negatif, berarti semuanya bakal berdampak gitu ya Kak ya. Dan balik lagi semua ini tentang mindset. Dan oke Kak, mungkin last but not least ya, aku pengen denger nih closing statementnya dari Kakak, mungkin quotes-quotes buat sobat aspirasi di sini. Oke, untuk closing statement nih. Jadi gini teman-teman, sobat aspirasi, untuk menyambut Ramadan ini dan sebelum sampai ke 30 hari nanti, marilah kita bersama-sama untuk menyucikan hati, kemudian kita berusaha sebaik mungkin di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, dan bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita itu untuk bermanfaat kepada orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Dan di bulan Ramadan ini insya Allah Allah akan memberikan karunia, berkah dan rahmatnya kepada hambanya yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya, seperti itu. Tentunya kita harus memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya ya sobat aspirasi, dan jangan sampai terlena dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Dan terima kasih banget ya Kak Sipta udah hadir di Aspirasi Podcast kali ini. Terima kasih juga kepada sobat aspirasi yang udah dengerin Alvis dan Kak Sipta sampai sekarang. Dan jangan lupa ya untuk terus pantengin Ornamin C, karena cuma Ornamin C yang vitamin C dan juga madunya ini bisa bermanfaat dalam menjaga daya tahan tubuh kamu. See you in the next video. Aspirasi Podcast.